Diartikan nama Malahing itu datang dan pergi. Spot yang paling favorit lah ya untuk berkunjung ke pemukiman di atas laut. Di perairan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat sebuah perkampungan unik yang berdiri di atas laut. Inilah Kampung Malahing, sebuah desa terapung yang menjadi rumah bagi masyarakat yang hidup dan bertahan di tengah lautan luas. Di sini, laut bukan hanya pemandangan indah, tetapi juga sumber penghidupan utama. Sebenarnya nama Malahing ini, sebelum kami di sini sudah ada nama Malahing. Sebenarnya kan kampung ini dulu ini memang sudah ada ditempati orang-orang tua, termasuk paman saya dulu. Jadi makanya bikin pondok 1, 2, tapi tidak pernah sampai seramai. Jadi 1, 2, 3 tahun roboh rumahnya ditinggal. Jadi diartikan nama Malahing itu datang dan pergi. Artinya datang mencari ya itu tuh pulang. Jadi dinamakan datang dan pergi. Jadi kalau kami bilang bahasa Mamujunya itu pulang Malai. Warga Kampung Malahing menjalani kehidupan sehari-hari yang khas, menyatu dengan lautan yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mayoritas penduduk di sini berprofesi sebagai nelayan. Ya, dulu di sini kan masih ada 2 kepala keluarga. Artinya saya sama Kak Irfan saya di tahun 99 itu. Seiring berjalannya waktu, sampai saat ini sekarang sudah 30 kakak. Sudah 30 kakak itu jiwanya sudah 227 jiwa. Rata-rata untuk mata pencarian masyarakat di sini yaitu cari taripan dan cari ikan. Malahing dan laut tak terpisahkan. Laut sumber kehidupan dan sumber mata pencaharian. Hidup masyarakat Malahing sangat bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan. Selain itu, untuk menghidupi keluarga, sebagian nelayan juga membudidayakan rumput laut. 2020 kami masih membudidayakan, namun saat ini sudah ada menghampiri 2 tahun mengalami kerusakan, tapi tetap kami masyarakat di sini masih tetap membudidayakan rumput laut. Ya kurang lebih 20 tahun sudah saya di sini, Pak. Kegiatan saya sehari-hari itu ini kerja rumput laut ini sama cari teripang. Ya perubahannya kan kemarin kita rame-rame ya kerja begini rumput lautnya, Mbak. Sekarang kalau di Malahing itu saya cuma sendiri sudah yang kerja rumput laut ini karena kebanyakan sudah yang menjaring. Makanya saya tidak berhenti kerja ini kan sering ada orang yang datang beli, entah itu dibeli mentah atau kita disuruh kita untuk ini dibikin putih, dikeringkan kan. Tinggal di atas laut bukan tanpa tantangan. Warga Malahing harus menghadapi kondisi alam yang keras. Tantangan paling berat itu adalah kalau pada saat cuaca buruk, terus kami di tengah laut ini belum mendapatkan air bersihkat. Jadi kami itu air bersih itu kami ngambil di darat. Kami juga nelayan itu kalau datang musim angin itu kadang 2 hari tidak melaut kan di sini yaitu. Di tengah kehidupan yang serba terbatas, warga Kampung Malahing tetap optimis dan berharap akan masa depan yang lebih baik. Mereka ingin melihat generasi muda memiliki kesempatan yang lebih luas dengan pendidikan,
dan keterampilan yang lebih baik. Malahinya maju terus berkembang terus, maju terus sampai buat anak-anak ke depannya lah, biar mereka juga, masa orang tuanya nelayan, anaknya juga nelayan, enggak kan? Berawal dari kampung nelayan yang sederhana, siapa sangka Kampung Malahing memiliki potensi luar biasa. Dengan kekayaan alam, khususnya laut dan budaya yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat. Kini kampung nelayan itu telah menjelma menjadi kampung wisata. Karena memang sebelum adanya wisata di sini sering kerap dikunjungi orang-orang ke sini untuk berrekreasi lah. Nah, walaupun waktu itu masih kampung ini belum tertata dan sebagus ini, masih kumuh lah ceritanya gitu. Jadi orang-orang itu sudah sering berdatangan ke sini, jadikan spot yang paling favorit lah ya, artinya untuk berkunjung ke pemukiman di atas laut, bisa bakar-bakar ikan dan terus bisa menikmati keindahan alam yang ada di Malahing. Nah, mungkin pemerintah dan perusahaan ini melihat di sini ada potensi untuk bisa dijadikan ekowisata, sehingga mereka dibentuk satu kelompok Pokdarwis untuk menjadi leader untuk penggerak masyarakat setempat untuk mendorong jadikan pariwisata. Transformasi Kampung Malahing ini pun sekaligus menjadi titik balik kehidupan masyarakat. Malahing ini kita akan kelola dijadikan ekowisata. Jadi kita benahilah cantik mungkin. Jadi supaya orang tertarik datang ke sini. Jadi bukan hanya kalian di sini mencari teripang, nanam rumput laut, cari ikan, tetapi ada juga penghasilan tambahan dari wisata tersebut. Respon masyarakat itu sangat antusias. Katanya bagaimana kampung kita di tengah laut ini benar-benar sangat unik. Artinya bisa nanti ini bisa jadi pariwisata. Jadi masyarakat itu mulai berbenah. Jadi kami di situ berbenah ya, terutama dulu kebersihan. Jadi alhamdulillah masyarakat di sini sangat bersatulah untuk bagaimana memajukan Kampung Malahing. Salah satu langkah penting dalam pengembangan Kampung Malahing sebagai kampung wisata tidak terlepas dari terbentuknya kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Pokdarwis memiliki peran krusial tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi, merencanakan, hingga melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan pariwisata. Lebih dari itu, Pokdarwis Malahing juga menjadi agen pengelola wisata dan pelatihan sumber daya manusia Kampung Malahing. Pokdarwis sendiri itu dibentuk dari tahun 2020. Pokdarwis itu menggerakkan masyarakat yang ada di sini untuk berbaur untuk menjadikan kampung kita lebih baik lagi. Artinya mulai kita masuk tiga besar dulu. Alhamdulillah juga dia sangat mendukung, sangat membantu juga artinya Kampung Malahing. Apalagi kan pariwisata itu ya. Dia bagaimana caranya supaya kampung ini lebih terkenal. Jadi itu bukan saja tapi dia media sosial juga, dia Pokdarwis sehingga wisatawan dari luar bisa tahu ada perkampungan di atas laut. Itu jadikan pariwisata di Kampung Malahing. Pokdarwis melihat Malahing sebagai permata tersembunyi di Provinsi Kalimantan Timur. Bukan tanpa alasan, berawal hanya mengenal keindahan alamnya. Kini berbagai potensi Malahing terus digali hingga mengembangkan berbagai wisata menarik bagi para wisatawan. Pokdarwis itu harus bekerja keras untuk menggali potensi-potensi yang membuat wisata ini menjadi unggulan. Jadi bukan hanya
memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Ya pokoknya kita harus pintar pandai-pandai lah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan kedua suasana baru lah di daerah ini. Kalau wisatawan itu kita tawarkan. Jadi ada artinya termasuk apakah mau ikut untuk membudidayakan rumput laut, cara membudidaya, kemudian apakah untuk proses pengolahan rumput laut. Artinya bikin amplang. Terus di sini juga ada namanya pengamatan burung. Jadi di sini kan ada satu pulau. Di situ dipenuhi burung-burung itu kalau di sore hari. Nah, di situ juga kalau wisata yang itu diajak keliling. Mungkin kalau orang kota ya datang ke sini, mereka punya pengalaman di kota. Tapi kalau pengalaman di desa mereka belum tahu. Jadi di sini kita akan memberikan pengalaman bagaimana cara kami hidup di atas laut ini bisa bertahan. Wisatawan juga bisa kita ajak untuk pergi nyari teripang. Jadi mungkin selama ini kan teripang dilihat hanya dikering gitu kan. Dijual ke sana ke sini jadikan produk. Tapi mereka belum tahu proses seperti apa. Jadi kita bisa ajak mereka, ayo siapa tahu pengen mau cobain. Ada juga kita akan ajak mereka mencari pengalaman menjaring ikan dan menombak ikan. Nombak ikan itu sesuatu banget gitu loh. Transformasi Kampung Malahing menjadi kampung wisata, memberikan dampak positif di berbagai sektor. Salah satunya yang paling nampak, yakni sektor ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi masyarakat yang secara langsung terlibat dalam sektor pariwisata. Sangat ada peluang, UMKM-nya juga bisa. Yang ini tadi, yang jual-jualan sembako dulu, saya contohkan kayak gitu. Artinya kecil-kecil, alhamdulillah dulu itu 1-2, sekarang ini sudah yang jual-jualan itu sudah ada beberapa. Di sini sudah ada 7 yang jual-jual sembako ini. Jadi itu kelihatan sekali itu ada aja wisata. Ya termasuk jasa angkutan ini, transportasi. Jadi di sini masyarakat kita sampaikan ke mereka bahwa di sini kalau orang wisatawan itu kadang kita minta antar jemput. Jadi kita ada yang menyiapkan kapal seperti itu. Beberapa contoh nyata yakni munculnya sejumlah homestay yang dikelola oleh warga dan memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Homestay ada perubahan 100% ada. Yang tadinya kita dapatnya 50.000 bisa menghasilkannya 150.000. Istilahnya Bu, apa penambahan gitu, penambahan penghasilan. Salah satunya seperti pemilik homestay bernama Arni yang awalnya hanya memiliki rumah panggung sederhana, kemudian disulap menjadi homestay yang nyaman bagi para wisatawan. Tidak nentu juga keadaan 300, 400, 500, 600 gitu aja dia. Penginapnya keadaan 2 orang, 4 orang, 1 keluarga gitu. Kalau 1 keluarga kan kadang kita kasihnya 600.000, jamin makan 2 kali kan. Tidak hanya bagi pemilik homestay, ternyata dampak positif ini juga turut dirasakan langsung oleh para ibu-ibu di Kampung Malahing. Ya alhamdulillah setiap minggu sudah ada pemasukan untuk bantu-bantu suami. Iya, kita di resto bantu masak-masak. Kalau misalnya ada tamu, pasti kalau misalnya ada tamu kan pasti pesannya di sini, jadi kita di sini masak-masak. Jika dahulu mereka hanya menjadi ibu rumah tangga yang setiap harinya bergantung pada penghasilan suami melaut, semenjak Kampung Malahing bertransformasi, kini mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari membuka jasa kuliner. Tergantung dari banyaknya pesanannya orang sih Mbak.
Soalnya kalau misalnya sedikit kan ya berarti enggak terlalu banyak juga. Ya tapi ya alhamdulillah lah lumayan. Kisarannya itu palingan 75 sampai 80-an sih Mbak kalau misalnya enggak terlalu banyak. Saya kalau misalnya ada sekitar 10 sampai 15 orang sekali itu bisa dapat 100 satu orang. Semenjak adanya wisata di Malahing ya kami ibu-ibu, khususnya ibu-ibu Malahing alhamdulillah sangat bersyukur karena ada buat bayar buat bukunya anak sekolah, buat jajannya juga. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Dengan harga yang cukup terjangkau, wisatawan dapat menikmati kuliner hasil olahan para ibu-ibu di Malahing. Tentunya, dengan keistimewaan tangkapan laut yang segar menjadi kepuasan tersendiri saat menyantap beragam hidangan. Itu adalah kuliner kita. Karena memang di daerah lain ada, tetapi tidak seperti yang kita miliki. Contoh, kerang hijau. Itu kan di tempat lain ada banyak. Tetapi hanya di Malahing. Kalau kita di sini kan ada khusus pulaunya. Ragam kekayaan alam, bahkan kulinernya, membawa kisah perjalanan panjang dan kerja keras Pok Darwis bersama masyarakat Malahing pun tidak sia-sia. Dan selanjutnya, peraih 8 terbaik desa wisata maju. Kampung nelayan ini akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan bergengsi, yakni Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2023. Yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparkraf. Bontang, Kalimantan Timur. Prestasi membanggakan ini menjadi bukti bahwa Kampung Malahing dapat bersaing dan menjadi kampung wisata yang patut diperhitungkan. Sebab telah menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Malahing dengan sejuta pesonanya tidak hanya menjadi tempat refreshing terbaik, tetapi juga menjadi pilihan utama bagi sejumlah wisatawan yang ingin belajar budaya dan menyelami sambil belajar mengenai keindahan lautnya. Alhamdulillah di situ kita ada nyangkut satu gitu, dapat piala di situ, walaupun hanya juara 3, tapi bagi kami itu sangat satu kebanggaan. Melihat banyaknya minat wisatawan untuk menjelajahi kekayaan alam dalam laut, membawa inovasi berupa paket wisata yang dapat dinikmati oleh siapa saja yang ingin menjelajahi Kampung Malahing. Jadi kita harus kreatif di sini. Di sini kan kita kayak potensi nih. Ada rumput laut, ada teripang, ada ikan kering. Pokoknya kita di sini kayak potensi lah. Jadi semua yang kita bisa jual di sini itu ditawarkan kepada pengunjung. Seperti paket wisata snorkeling di sebuah kawasan pelestarian karang yang hanya dibanderol mulai Rp110.000 dan scuba diving mulai Rp700.000. Selain Malahing dekat sama Bontang, Malahing juga punya banyak spot yang indah. Seperti ini contohnya snorkeling. Banyak terumbu karang, banyak ikan-ikan. Fasilitasnya cukup lengkap di Malahing. Kalau mau snorkeling juga disediakan life jacket. Jadi aman ya, nggak perlu khawatir lagi. Selain itu, keindahan bawah lautnya terdapat paket wisata lain yang tak kalah menarik, yakni wisata Pulau Burung. Ya, kembali Malahing dikaruniai anugerah alam yang begitu luar biasa, di mana wisatawan dapat terpukau melihat gerombolan berbagai jenis burung, salah satunya burung pelikan yang memenuhi satu pulau ketika sore hari.
burung itu ngumpul di situ menunggu surutnya air untuk mereka cari makan di situ. Jadi setiap jam-jam tersebut itu mereka pasti akan ngumpul di situ. Jadi kita sudah tahu titik waktu idealnya seperti ini, baru kita biasa bawa wisatawan ke sana untuk melihat. Pengembangan Kampung Malahing sebagai desa wisata tidak hanya berfokus pada keindahan alam dan kearifan lokal, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berinovasi dan menciptakan produk unggulan Malahing. Dua di antaranya yang paling menonjol yakni produk amplang dan sabun dari bahan utama rumput laut. Dulu kalau rumput laut ini, kalau dari nelayan kan kami jemur. Jadi sekarang kan bisa diolah. Diolah rumput laut itu dijadikan makanan-makanan ringan seperti amplang. Ibu-ibu itu tidak ada yang bisa dikerjakan. Istilahnya kalau ibu-ibu ini tinggal di rumah, datang bapak-bapaknya bawa hasil budidaya termasuk wilayah tangkapan itu, dia langsung mengeringkan dapat. Sekarang masuknya PKT ini, alhamdulillah itu kan pemberdayaan. Jadi ibu-ibu dilatih bagaimana rumput laut ini bukan dijual kering saja, artinya bisa diolah dijadikan makanan. Keberhasilan, inovasi, dan pengolahan hasil laut menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis, membuktikan pengembangan pariwisata Malahing terus dilakukan. Perjalanan Pokdarwis Malahing dalam mengembangkan kampung nelayan menjadi sebuah kampung wisata bertaraf nasional tidaklah mudah. Namun, ini merupakan awal mula kisah inspiratif dari para pemuda kreatif dan penuh pengabdian untuk masa depan Malahing. Belajar itu tidak cukup untuk sampai di sini untuk mendapatkan penghargaan tersebut, prestasi tersebut. Kami masih berharap dari pemerintah ataupun dari pihak perusahaan akan ada lagi untuk pendampingan selanjutnya kepada Pokdarwis Malahing. Dengan kerja keras, semangat gotong royong, dan terus berupaya menggali kreativitas dan potensi, Kampung Malahing tidak hanya menjadi destinasi unggulan di Kalimantan, tetapi nasional hingga menjadi wisata unggulan bertaraf internasional.